Balik lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia bersama saya Yoga. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memasang NVMe SSD di produk ROSE series punyanya Mikrotik. Nanti saya juga akan mencoba bagaimana caranya untuk mengaktifkan RAID SSD dengan beberapa harddisk dan bagaimana kasusnya kalau misalnya ada satu harddisk yang mungkin rusak, recovery yang seperti apa. Tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa teman-teman subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman dapat update ketika kami upload video terbaru. Oke teman-teman, untuk bisa mengaktifkan atau menggunakan slot yang ada di bagian depan ROSE data server ini, kita harus menggunakan yang namanya NVMe SSD. Bentuknya sebenarnya kecil seperti ini teman-teman. Ini saya coba pakai yang kecil dulu, 128 GB saja. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen beli, sebenarnya dia itu kita harus beli juga semacam kayak adapter U2 seperti ini. Nah, karena memang kebetulan si ROSE data server ini dia slotnya adalah menggunakan U2. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti pilih menggunakan NVMe yang kecil model seperti ini atau M2 NVMe seperti ini, pastikan teman-teman juga membeli adapternya dengan utuh adapter seperti ini. Atau misalnya sebenarnya di pasaran juga sudah tersedia yang bentuknya langsung seperti ini teman-teman. Jadi sudah sekalian dengan casingnya seperti ini. Ya, variasi juga untuk kapasitinya. Jadi ini sebenarnya si ROSE data server itu menggunakan utuh NVMe. Jadi teman-teman jangan sampai salah beli. Nah, kebetulan saya menggunakan jenis yang custom. Jadi ini saya beli NVMe-nya secara terpisah dengan adapternya seperti ini. Maka nanti saya harus memasangkan si NVMe ini masuk ke dalam adapternya, kemudian masuk ke dalam casing yang warna silver ini, baru saya masukkan ke tray yang ada di ROSE data servernya. Oke, saya akan pasang dulu satu persatu. Untuk memasangkan si SSD NVMe ini, saya membutuhkan satu obeng kecil teman-teman, seperti ini. Dengan ini ya, mata obengnya kecil dan ini adalah obeng plus. Kita akan lepas dulu untuk di bagian belakang ini penguncinya, bentuknya seperti ada kayak baut kecil gitu ya, warna hitam. Nih. Kemudian saya pasangkan si NVMe M2-nya. Seperti ini, dan jangan lupa dikunci lagi di bagian belakangnya. Oke, kalau sudah, ini bentuknya seperti ini. Nanti kita pasangkan di casingnya. Jadi ini kalau kita beli sebenarnya kita udah dapat beberapa baut pengunci sama obeng kecil sebenarnya ya. Jadi kita nggak perlu beli-beli lagi untuk baut-baut penguncinya. Dan casingnya bentuknya seperti ini teman-teman. Oke, nanti kita pasang ini pada dudukan yang plat bawahnya. Jadi posisinya nanti dia ada di sini. Ini seperti ini. Kemudian dimasukkan dengan cara terbalik seperti ini. Nah, kita kencangkan teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup untuk casing di bagian atasnya. Jadi nanti untuk penutup casingnya kita pakai ada yang ukuran dia lebih pendek seperti ini. Kecil banget ya. Nih, ada beberapa sebenarnya tapi saya pasang hanya 2 saja, tidak semua. Nanti kita pasang ini di bagian samping dari si case-nya. Cara nutupnya gampang, ini penutupnya ada seperti ini udah jadi, kemudian kita tinggal tutupkan di bagian atas seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini. Kemudian nanti untuk baut yang pendek-pendek kita pasangkan di sebelahnya ini, sampingnya ada lubang-lubangnya. Harusnya ada 4, tapi akan saya pasang 2 dulu biar lebih cepat.
Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Di sini sebenarnya ada beberapa lubang, jadi nanti ada lubang yang digunakan untuk mengunci di RDS-nya, di mikrotiknya ada snap-nya sebenarnya. Bisa juga digunakan untuk mengunci di tray-nya nanti. Kemudian ada lubang untuk bautnya. Jadi ini saya pasang bukan semua ya, tapi hanya 2 aja untuk percobaan aja. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nanti tinggal kita pasang di tray-nya. Nanti kita akan coba dengan beberapa SSD ya. Saya punya ada 4, tapi nanti kita akan coba 3 dulu teman-teman. Bentuknya sama semua. Saya punya beberapa. Ya, bentuknya sama semua. Kebetulan di sini saya menggunakan yang jenisnya adapter atau yang casingnya itu terpisah. Jadi NVMe-nya nanti bisa saya ganti dengan kapasitas yang berbeda-beda. Nah, tiga-tiganya ini kebetulan saya juga menggunakan yang kapasitasnya adalah 128 GB. Nanti kita akan lihat, kita akan coba, kita pasangkan di RDS-nya, kemudian kita akan aktifkan RAID-nya. Nah, cara pasang di tray-nya RDS, tray-nya kita keluarin dulu teman-teman. Jadi sebenarnya si Mikrotik sudah mendesain tray-nya sedemikian rupa biar gampang. Jadi nanti tinggal kita pencet saja. Urutannya sebenarnya ini kan totalnya ada 20 teman-teman. Ada 20 tray, ada 20 slot NVMe yang bisa kita gunakan. Urutannya sebenarnya dari kiri atas ini adalah nomor 1. Ini adalah urutan pertama, kiri atas ini adalah slot NVMe 1. Kemudian yang paling kanan bawah ini adalah slot NVMe 20. Jadi urutannya 1 paling kiri, 20 paling kanan. Nah, cuman di sini saya akan coba pakai tray yang paling kanan. Jadi ini berarti nanti di nomor 20-an. Jadi mulainya adalah mungkin 18, 19, 20 ya, ada 4. Masing-masing ada 4 di sini. Mau dipasang di mana aja sebenarnya sama aja. Nanti tinggal kita lihat di bagian Winbox-nya. Jadi di Winbox-nya nanti bisa kita lihat mana tray yang aktif. Kita ambil dulu misalnya yang paling bawah teman-teman. Ini yang 20. Nah, bentuknya sama semua sebenarnya nih. Nah, bentuknya seperti ini. Ini bentuk tray-nya seperti ini teman-teman. Jadi tinggal dipencet aja, nanti dia bisa kita tarik secara lebih gampang. Nah, nanti pemasangan SSD-nya kita pasangkan dalam posisi seperti ini. Jadi ini bagian atas. Kita nanti pasangkan seperti ini. Nah, kalau tidak mau ribet, ini sebenarnya bisa langsung ditekan aja. Seperti ini. Dengan sedikit kekuatan teman-teman, jangan takut ini nanti pecah karena dia sedikit lentur plastiknya. Kalau mau lebih aman, sebenarnya di bagian belakang ini ada lubang-lubang untuk pengunci bautnya, ada 4. Ya, tapi sebenarnya dengan snap seperti ini pun, ini mau digoyang-goyang gini juga sebenarnya udah cukup aman. Nih ya, di sini ada 4 lubang kalau mau dipasang. Oke, kalau udah seperti ini, tinggal kita balikin lagi dengan posisi ini di atas. Jadi penguncinya, kait penguncinya ada di sebelah kiri. Kita masukkan ke tray-nya. Kita tekan sampai sedikit mentok. Kalau sudah mentok seperti ini, kita tekan sedikit. Kalau udah mentok, tinggal kita tekan di bagian kait penguncinya. Jadi nanti dia agak masuk lagi, sekaligus kunci. Kita lanjut lagi pasang satu lagi teman-teman, karena saya pengen nyoba RAID yang untuk 2 harddisk, nanti bisa RAID 0 atau RAID 1. Kita pasang satu lagi. Memang harus dengan sedikit kekuatan, seperti ini. Nah, patokannya biasanya kalau saya dari belakang kelihatan. Jadi kalau misalnya kita harus lihat lubangnya ini, kalau dia sudah pas tinggal kita tekan, karena pengunci di sampingnya juga ngikutin dari lubang ini udah presisi teman-teman. Jadi kalau emang udah pas, tinggal kita tekan sampai dia kencang seperti ini. Nah, kalau sudah masukin lagi, jadi ini kita pakai slot yang 1920 ya harusnya. Nanti kita cek di bagian Winbox-nya teman-teman. Kita tekan lagi sampai mentok.
kemudian kaitnya kita masukkan. Nah, hati-hati teman-teman karena ini tombolnya yang untuk ngelepas pengaitnya ini dia sensitif banget. Jadi kalau kita tekan sedikit gini aja, dia udah kebuka. Jadi hati-hati teman-teman kalau di data center beneran, jangan sampai sering-sering mencet tombol-tombol untuk pengaitnya ini. Karena bisa jadi nanti begitu pengaitnya kebuka, kelihatan bahwa harddisknya atau SSD-nya ke-eject ya. Jadi nggak bisa dipakai. Sebenarnya kita bisa melihat ada LED indikator sebelah kanan teman-teman dari masing-masing slotnya. Jadi di sini akan ada LED indikator, ada warna hijau sama biru teman-teman. Nah, jadi nanti kalau kita lihat di sini udah warna hijau, ini menandakan bahwa NVMe-nya itu sudah terbaca di sistem. Ya, tapi nanti kalau misalnya kalau kita buka itu masih warna biru, itu menandakan hanya powernya saja. Tapi kalau dia itu sudah warna hijau, nanti dia juga akan ada activity, kedip-kedip, itu berarti sedang baca tulis teman-teman. Jadi pastikan kalau kita pasang NVMe sudah dalam warna hijau, tapi kalau misalnya belum, nanti kita bisa coba di Winbox-nya mungkin di format dulu. Ya, tapi kalau di format tetap nggak bisa, coba cek lagi apakah itu benar NVMe atau jangan-jangan teman-teman pakai M2 SATA. Karena untuk yang slot ini benar-benar hanya bisa membaca yang NVMe, dia tidak bisa membaca SATA teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan coba remote Winbox teman-teman untuk mengaktifkan member RAID-nya. Jadi nanti kita akan coba dengan 2 SSD dulu, kita akan coba RAID 0 atau RAID 1. Kemudian nanti kita akan coba bagaimana kalau misalnya ada satu SSD yang dia itu rusak atau harus kita ganti. Oke, kita lanjut teman-teman ke konfigurasi Winbox-nya. Seperti biasa, karena ini juga mikrotik, kita akan konfigurasi menggunakan Winbox teman-teman. Sudah saya siapkan di laptop saya. Kita neckboard dulu. Ini saya terkoneksi ke port Ethernet Management teman-teman, yang dia kecepatannya adalah 1 gigabit per second sesuai dengan port yang ada di laptop saya. Ini saya coba connect, dia masih pakai IP 881, kita coba login. Seperti halnya mikrotik pada umumnya, nanti dia juga memiliki default konfigurasi teman-teman. Ini saya remove aja. Oke, seperti yang kita tahu bahwa ROSE Data Server ini adalah pengembangan dari package ya. Jadi awalnya sebenarnya ada yang namanya ROSE Package. Ini sudah pernah kita bahas di channel ini juga mungkin sekitar 1 tahun yang lalu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat, kita bisa masuk di menu sistem, kemudian di bagian package, nanti dia akan ada yang namanya ROSE Storage. Ini bacanya ROSE apa? ROSE ya. Harusnya sih ROSE ya, karena ini singkatan dari Router OS Enterprise ya. Dari mikrotik seperti itu. Nah, si ROSE Storage ini nanti bisa membuat mikrotik itu memiliki berbagai kemampuan seperti halnya RAID, kemudian NVMe over TCP itu di sebuah router. Hanya saja si RDS ini didesain untuk memiliki banyak sekali slot storage sehingga bisa dimanfaatkan sebagai server sekaligus juga sebagai router. Kalau kita pasang ROSE Storage ini di router lain, mungkin tidak akan terlalu memiliki fungsi yang signifikan atau dampaknya nggak signifikan, karena kalau mungkin di router lain storage-nya tidak sebanyak di RDS server ini. Oke, kemudian dari situ kita akan bisa lihat di menu sistem, kemudian disk, nanti dia memiliki banyak sekali menu. Ini bedanya ya si ROSE Data Server ini dengan router yang lain. Ketika kita menggunakan ROSE Storage Package, nanti di sini ada banyak sekali menu-menu untuk menghandle atau untuk manajemen storage. Ada NVMe Discover, nanti di sini kita juga bisa menambahkan RAID dan sebagainya. Dulu pada saat kami membuat sebuah video tentang ROSE Storage, pengaturan ini baru dilakukan via command line, tapi sekarang sudah ada menu di GUI-nya. Kita akan lihat, cek dulu ya, apakah tadi harddisk atau SSD yang saya pasangkan sudah terdeteksi atau belum. Kebetulan tadi saya pasang di slot 1920. Kita bisa lihat bedanya. Untuk slot yang lain itu dia flagnya E atau empty. Kalau yang sudah ada SSD-nya nanti dia berubah menjadi MB atau mounted block device. Ini berdasarkan slotnya teman-teman.
Kita bisa lihat di sini, kalau saya perlebar, kita bisa lihat di sini. Ada backplane-nya, kemudian dari NVMe 1 sampai 20. Ini adalah slot yang bagian depan. Nah, sebenarnya di dalam RDS ini juga ada 2 slot M2 SATA lagi. Nanti kalau kita pasangkan, nanti dia akan muncul di bagian bawah. Atau kalau teman-teman memasangkan USB eksternal gitu ya, nanti dia juga akan muncul otomatis di bagian bawah di sini. Ini digeser, kalau kita geser sebelah kanan, sebenarnya bisa kita lihat detailnya. Ini banyak sekali ya parameternya. Ini kita bisa lihat di sini. Atau kalau tidak, kita bisa klik 2 kali di masing-masing slotnya. Misalnya saya klik di bagian yang NVMe 20. Kita juga bisa lihat di bagian bawah, setiap slot NVMe ini dia sudah otomatis tercentang untuk mount file sistemnya. Jadi kalau ini sudah tercentang dan kita sudah pasang SSD-nya, nanti biasanya di menu files ini dia akan muncul untuk direktorinya. Kebetulan kemarin saya sudah coba pakai untuk slot 1 dan 2, hari ini saya pakai 1920, sehingga kalau sudah masuk di sini kita sudah bisa menggunakan sebagai penyimpanan data. Nah, tapi sebelum itu saran saya adalah jangan lupa kalau misalnya dia belum berformat extended 4 seperti ini, formatnya mungkin nanti teman-teman menemukan format yang lain, sebaiknya nanti teman-teman lakukan format drive dulu. Caranya adalah nanti bisa klik untuk slotnya apa, atau kita bisa lihat di sini bagian atas. Ya, ini ada format drive. Misalnya saya ingin format NVMe 19 seperti ini. Kemudian file sistemnya saya akan lihat atau saya akan pilih yang extended port. Kemudian saya start. Nah, sebaiknya seperti itu teman-teman. Karena ini masih kosong, tidak ada data apapun, dan kecepatan baca tulisnya juga kencang. Jadi ini baru saya klik start ya, beberapa detik kemudian langsung sudah selesai untuk melakukan format drive-nya. Oke, selanjutnya saya akan membuat untuk RAID-nya teman-teman. Jadi RAID ini kan sebuah mekanisme di mana nanti kita bisa menggabungkan beberapa storage ya. Ada berbagai jenis. Jadi kalau di MikroTik kita bisa klik di bagian plus ini. Kemudian misalnya untuk nama slotnya, karena dia bukan slot hardware, nanti kita pilih aja misalnya my RAID gitu. Nah, tipenya kita bisa pilih yang RAID. Jadi sebenarnya kita bisa menambahkan beberapa jenis storage di sini dengan memilih tipenya. Kita pilih yang RAID, kemudian misalnya saya pengen coba RAID 1. 1 ini berarti mirror teman-temannya. Jadi kalau saya punya 128 disk kali 2 kan harusnya kan 256 ya. Tapi karena di sini mirror, nanti kapasitinya hanya 128 karena datanya akan di copy ke disk yang lain. Dan kalau misalnya nanti salah satu disk itu mengalami problem, rusak atau mungkin ke eject atau mungkin terformat dan segala macam, datanya masih akan disimpan secara mirror di disk yang lain. Kemudian kita definisikan ada device count-nya. Ini adalah jumlah nanti member RAID-nya ya. Kemudian di bagian bawah kita juga nanti bisa centang mount file sistemnya. Jadi nanti langsung masuk dan bisa digunakan untuk copy data. Oke, kita oke. Nanti dia akan ada di bagian atas. Nanti kita bisa lihat statusnya di sini. Jadi state ini, read state ini bisa kita gunakan untuk monitor apakah ada hard disk atau SSD yang rusak atau enggak di dalam RAID membernya. Nah, ini RAID-nya sudah jadi. Bagaimana cara memasukkan SSD hardware-nya ke dalam member RAID ini? Caranya adalah nanti akan saya klik di bagian NVMe 1920. Yang kita ganti adalah di bagian RAID masternya ini. Nanti RAID masternya ini kita arahkan dia di my RAID yang tadi sudah saya buat. Kemudian RAID role-nya ini kan kalau misalnya RAID itu kan ada misalnya 01 gitu ya. Nah, ini saya pilih dulu ini RAID role-nya 1.
Atau kalau teman-teman pilih unspecified juga boleh, nanti dia otomatis. Kemudian saya oke. Yang NVMe 20 juga sama, ini saya klik 2 kali, kemudian rate masternya saya arahkan ke my rate, kemudian role-nya adalah 1. Oke. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini nanti statusnya berubah dari MB menjadi RB, yaitu rate member, kemudian block device. Block device itu berarti hardware untuk SSD-nya gitu ya. Kalau kita lihat di bagian kanan nanti juga sudah ada masternya, jadi dia sudah masuk ke dalam grup my rate ini. Dan kalau kita lihat sekarang di rate yang bagian atas, ini statusnya adalah clean, berarti nanti membernya itu tidak ada yang masalah. Ini kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, akan lebih baik lagi kalau sudah masuk ke dalam RAID ini, itu nanti kita format ulang. Jadi nanti kita akan coba format drive yang RAID-nya. Ini ke extended port. Oke, sudah selesai. Kita close. Ini statusnya berubah-berubah, kita tunggu dulu agar dia aktif. Nah, ini udah. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa file sistemnya sudah extended port, kemudian RAID 1 mirror dengan kapasitasnya sebenarnya 119 sekian, tapi free-nya adalah 116 ya. Wajar ya, keterbacaan dari disk seperti itu, teman-teman. Nah, sehingga nanti begitu ini sudah selesai, kita sudah bisa lihat di bagian filenya. Nanti di sini sudah akan ada disk yang namanya adalah MyRAID dan sudah siap untuk bisa kita gunakan menyimpan data. Bisa digunakan untuk simpan data, bisa juga digunakan misalnya untuk di MikroTik itu kan ada namanya fitur XMB, teman-teman ya. Nah, ini juga bisa, nanti tinggal kita share-nya kita arahkan ke sana. Seperti ini, tinggal kita main direktori gitu ya. Atau juga bisa nanti digunakan untuk misalnya ada semacam kayak The Dude, kita buat simpan database-nya atau user manager, bisa kita simpan di situ. Bisa juga nanti teman-teman manfaatkan RAID ini untuk kontainer. Jadi si RDS ini karena di ARM64 juga sudah support yang namanya kontainer. Nanti kita akan bahas detailnya mungkin di video lain, teman-teman ya. Jadi dari sini nanti kita bisa langsung bikin misalnya environment-nya, kita arahkan nanti dia misalnya ke MyRAID gitu ya, dari mounting-nya ini. Nah, mount point-nya ini nanti langsung kita bisa arahkan ke direktorinya adalah MyRAID. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tapi untuk percobaan awal aja, saya akan coba memasukkan atau copy file ya dari laptop saya ke MyRAID ini. Kita akan lihat nanti apakah berhasil atau tidak. Sebenarnya bisa drag and drop, teman-teman, tapi saya akan memilih menggunakan aplikasi. Jadi saya punya aplikasi semacam FTP client. Oke, jadi saya punya aplikasi semacam kayak FTP client. Teman-teman mungkin juga familiar, misalnya seperti FileZilla dan segala macamnya, yang nanti bisa kita gunakan untuk copy file ke dalam server gitu ya. Tapi untuk bisa mengaktifkan berarti saya harus pasang IP address dulu di manajemennya. Jadi contohnya mungkin saya pasang IP 192.168.30.1/24. Saya pasang di interface Ether 3. Kenapa Ether 3? Karena Ether 3 ini adalah Ether manajemennya di RDS, teman-teman. Jadi bukan Ether 1 atau 2, tapi dia ada di Ether 3. Nah, kebetulan laptop saya tadi juga sudah saya konfigurasi dia di IP 30 nih, 30.100 ya. Karena saya direct jadi harus satu segmen.
Kemudian saya akan coba open koneksi baru. Nah, seperti ini. Kemudian saya masuk di bagian My Read-nya ini, saya klik 2 kali. Kemudian saya akan coba copy atau upload sebuah file. Nah, kebetulan saya punya file ini, file materi ya, tapi dia lumayan gede. Dia sebesar 7, sekian giga. Ini untuk ngetes ya, karena filenya butuh file gede untuk ngetes seberapa cepat nanti kira-kira 7 sekian giga itu bisa ditransfer. Saya coba upload, nanti kita bisa lihat di sini. Nah, jadi ini kecepatannya sekitar 70 MB per second, atau kalau kita lihat di interface itu sekitar 500 MB per second. Nah, 500 ini kebetulan kan di Mikrotiknya tidak ada konfigurasi queue sama sekali. Ada kemungkinan ini adalah limit dibaca tulis dari hard disk di laptop saya. Ya, jadi sudah lumayan kencang teman-teman, ini dapat sekitar 500 megabit per second untuk kecepatan baca tulis copy file sebesar 7, sekian gigabyte hanya dalam waktu kurang lebih tadi berapa ya, sekitar mungkin 3 atau 2 menit ya. Oke, ini copy filenya sudah selesai. Jadi kalau kita lihat di menu file tadi, ini ya sudah masuk di sini. Kemudian kalau kita lihat di bagian disknya lagi, nah ini sudah berkurang ya, karena sudah kita pakai sebesar mungkin 6, sekian ya, 6, sekian sampai 7 GB. Jadi tadi masih use-nya masih 2%, sekarang udah sekitar 8%. Nah, tapi memang kalau kita lihat pembacaan di menu filesnya di Mikrotik ini, di bagian bawah ini hanya membaca untuk internal storage dari Mikrotiknya. Ya, saya tunjukkan di bagian bawah ini. Ini hanya sebesar 128 MB saja. Ini sebenarnya adalah internal storage-nya. Jadi untuk eksternalnya jangan berpatokan di sini, tapi kita patokan di menu sistem disk tadi, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan melakukan percobaan bagaimana kalau misalnya salah satu hard disknya copot atau mungkin rusak atau mungkin harus kita ganti gitu ya. Jadi kita akan lihat apakah nanti si RAID di Mikrotik ini bisa melakukan recovery otomatis atau tidak. Apakah harus diformat dulu atau dia udah recovery otomatis, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan coba yang NVMe 19 ini akan saya eject dulu. Jadi teman-teman kalau mau ganti disknya, SSD-nya, akan lebih aman kalau misalnya di eject dulu dari sisi Winbox-nya. Jangan dilakukan langsung dipencet di bagian hardware-nya langsung. Saya akan siapkan satu disk pengganti dulu. Jadi di awal saya sudah siapkan ada 3 teman-teman ya. Nah, ini adalah disk penggantinya. Ini saya akan pasangkan dulu di tray. Saya akan ngambil tray atasnya deh. Ini minjem dulu ini satu. Nah, minjem dulu ini satu, terus saya pasangkan kayak tadi teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di Winbox-nya saya akan lakukan eject dulu. Saya akan eject disknya dulu. Yang 19, eject drive di sini. Nah, pada saat nanti NVMe 19 itu di-eject, statusnya nanti dia empty dan dia read member. Nah, kita bisa lihat di bagian My Read itu nanti dia akan ada notifikasinya degraded. Jadi satu hard disk itu, satu disk mengalami kerusakan. Ya.
Nah, kita akan coba pakai disk yang baru, ini yang belum RAID member tadi. Nah, kita cabut dulu yang 19. Ini tadi tray 18 tapi saya pinjam dan saya pasangkan di slot nomor 19, teman-teman. Tekan di bagian dalam, kita coba cek sudah bisa masuk atau belum. Nah, seperti ini. 18-nya kosong, 1920, 19-nya tadi saya ganti dengan disk baru. Kemudian pada saat dia sudah masuk, kebetulan dia sudah menggunakan extended port untuk file sistemnya. Dan kita lihat di RAID-nya, nanti dia ada proses yang namanya recovery atau sinkronisasi ulang. Jadi pada saat nanti ada satu hard disk yang rusak atau dicabut, eject, dan kita ganti dengan yang baru, maka nanti akan ada proses yang namanya recovery ulang. Ini yang nanti akan melakukan mirroring, teman-teman. Jadi kebetulan saya pakai RAID 1, jadi bisa mirror. Nanti teman-teman sebenarnya bisa menggunakan tipe RAID yang berbeda-beda. Di sini ada RAID type-nya banyak ya. Ada 0, 1, 4, 5, 6, dan linear. Nanti kita bisa pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Apakah menggunakan 2 hard disk, apakah 4 hard disk, ya itu nanti tergantung kebutuhan teman-teman, atau bahkan 20-nya nanti di-read semua juga bisa. Nah, kita lihat nanti di sini ada proses untuk recovery-nya, teman-teman. Oke, setelah recovery selesai, nanti statusnya akan clean lagi dan bisa kita gunakan untuk melakukan copy file lagi atau untuk digunakan file sharing dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman nanti pengen sinkron lagi atau cek recovery lagi, cek sinkronisasinya, bisa kita gunakan tombol red scrub di sini. Jadi dia bisa digunakan untuk sinkronisasi ulang. Oke, teman-teman, ini tadi yang sudah saya coba dengan RAID tipenya adalah tipe 1. Nanti teman-teman tinggal disesuaikan di sini mau RAID tipe berapa. Dan sebenarnya kalau dari manualnya, kalau saya lihat ya, itu sebenarnya dia juga support untuk RAID 1+0 atau biasa kita sebut dengan RAID 1.0. Nah, cuman di sini tidak ada pilihannya, tapi nanti bisa dicoba dengan cara mungkin kita bisa pakai 4 hard disk. Kita bisa RAID 1 untuk per 2 hard disknya, kemudian untuk yang 2 hard disk dan 2 grup yang lain kita bisa RAID dengan RAID 0. Jadi nanti kita bisa gunakan RAID 1+0 untuk meningkatkan kapasitas sekaligus untuk mirroring data ya, biar datanya tidak hilang. Oke teman-teman, itu tadi percobaan sederhana saya untuk mengaktifkan RAID di sebuah produk ROSE Data Server. Produk dari Mikrotik yang bisa kita gunakan sebagai server maupun sebagai router dalam satu waktu sekaligus. Nah, sebenarnya fitur ini ada juga di produk lain atau di tipe RB lain, hanya saja memang untuk optimalnya karena si ROSE Data Server ini memiliki storage yang banyak, itu akan sangat optimal kalau RAID ini kita terapkan di produk ROSE Data Server ini. Dan seperti percobaan yang tadi saya lakukan, bahwa kalau misalnya ada satu disk yang rusak atau mungkin kita ganti, kita lepas, maka dari sistemnya Mikrotik juga sudah otomatis akan melakukan recovery. Jadi walaupun RAID ini adalah software RAID ya, dilakukan dari si softwarenya, teman-teman nggak perlu khawatir karena kalau harddisknya rusak tinggal kita ganti dengan harddisk yang baru dan Mikrotik akan otomatis melakukan recovery ulang dan sinkronisasi ulang. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian pengen coba si produk RDS ini, langsung aja kunjungi di citraweb.com atau nanti juga bisa cari di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama toko Citraweb, karena kita sudah menyediakan produk ini untuk bisa teman-teman coba di data center di kantor ataupun di perusahaan masing-masing ya. Dan jangan lupa juga kalau ada pertanyaan langsung aja nanti tulis di kolom komentar di bawah. Kemudian bisa share juga video ini untuk teman-teman pengguna Mikrotik yang lain agar lebih bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman dapat update ketika kami upload video terbaru. Terima kasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Untuk bisa digunakan balik ini. Oke teman-teman, kalau pemasangan SSD di proyek, kalau ngomong produk jadi proyek dan berbagai kapasitas.
ngomong banyak tuh. Ngambilnya pi alun-alun gini, ngik gitu. Salah satu